Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya kita sama-sama dapat hadir kembali di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini. Dan tema kita untuk hari ini yaitu mengenai orang-orang yang merugi. Dengan narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Ahmad Farhan dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu tentunya. Nah pemirsa, langsung aja tentu kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk tausiah singkat sore hari ini sebelum kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk bisa bertanya dengan Bapak Al-Ustadz tentunya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu di rumah, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah dan rekan kita Saudara Fahmi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara manusiawi kalau disebut kata rugi pasti tidak ada yang mau. Manusia itu maunya untung, maunya sehat, tidak mau sakit, maunya lapang, tidak mau sempit, maunya muda, tidak mau susah. Ya, itu maunya. Tapi kan apa yang dimaui tidak melulu apa yang dimiliki dan apa yang terjadi. Berharap untung malah buntung. Berharap pemenang ternyata pecundang. Berharap memiliki ternyata rugi. Nah kalau bicara orang yang rugi, kalau untuk duniawi ini mah mungkin tidak seberapa ruginya. Karena kalkulasi dunia itu bisa ditakar. Orang yang berusaha, yang berbisnis, dia bisa mempertimbangkan, bisa membayangkan ketika dapat kerugian. Karena namanya dunia, dia pasti berbatas. Kalau rugi ya sebatas di sini saja. Kalau untung pun di sini saja. Nah, tentu dalam sore hari ini yang akan kita sampaikan orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Ya, kalau merugi dunia terlalu banyak kita yang rugi. Tapi kan dunia ini akan berhenti pada saatnya. Tidak ada orang yang rugi terus, tidak ada orang untung terus. Nah, kerugian yang mesti kita hindari kalau nanti kita rugi di akhirat. Ya, berangkat dari surah Al-Kahfi 103 Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad, maukah kamu, ya, maukah mereka, maukah kita ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Kami tunjukkan kepada manusia, ya, orang-orang yang merugi dengan pekerjaannya. Kenapa mesti ditunjukkan? Kenapa mesti diingatkan? Karena kadang tidak menyadari. Kadang dia tidak tahu apa yang dilakukan, ternyata sebuah kerugian. Yang dia pikirkan itu mendapatkan keuntungan, ternyata membuat kerugian. Ya. Jadi siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu yang di dunia ini sia-sia. Pekerjaannya nanti menjadi sia-sia di akhirat. Kalau di dunia mungkin dia mendapatkan efeknya, implikasinya, hasilnya, tapi duniawi saja. Ya. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Nah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka beranggapan bahwa selama di dunia ini selama ini sudah berbuat baik. Nah, jadi anggapan asumsi mereka, kami sudah berbuat baik kok selama ini. Yang kami lakukan enggak bermasalah kok, enggak dosa kok, enggak bertentangan kok dengan syariat. Padahal itu anggapan saja, asumsinya. Padahal nanti akhsarin, ya. Jadi dia betul-betul merugi. Orang-orang yang betul-betul merugi nanti dengan kehidupan dunianya yang di akhir nggak dapat apa-apa. Nah, kalau kita tarik pada surah Al-Asr juga ayat 1-3 yang populer itu Allah bersumpah Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khus. Sesungguhnya semua manusia itu pasti rugi. Semua. Karena al-insan semua manusia tanpa terkecuali saat lafaz ini. Nah, untuk mendapatkan pengecualian baru Allah tegaskan illa, baru ada pengecualian. Di awal secara umum Allah katakan semua manusia itu rugi. Nah, kalau tidak mau rugi ada pengecualian. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, pada surah Al-Kahfi 104 tadi lanjut 105, siapa mereka yang rugi itu? Pertama, alladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang membangkang,
setiap manusia yang menolak baik perintah Allah, kewajiban agama, apa yang ditunjukkan Nabi, apa yang dijelaskan Nabi di Al-Quran, itu firman Allah, di hadis itu perkataan Nabi. Nah, kafaru, mengingkari semualah, mengingkari keesaan Allah, mengingkari petunjuk Allah, tidak percaya kitab suci, tidak percaya pesan Nabi, ya. Kan banyak tuh di antara kehidupan manusia ini yang tidak percaya, itu mengingkari, menolak. Mereka menganggap biasa saja, nggak ada masalah. Kami nggak sholat, nantilah itu akhirat. Kami nggak berzakat, nantilah itu urusan. Pokoknya kami sedang kerja, dapat duit, kami punya harta, ya, urusan sholat nantilah. Ya. Atau melakukan perbuatan dosa lainnya, menzolimi orang lain, menyakiti hati orang lain, melakukan kecurangan dalam jual beli, melakukan penipuan dan sebagainya. Semua itu bentuk pengingkaran terhadap syariat. Ya. Dan banyak dari kita tidak menyadari itu, seolah-olah biasa. Makanya kita sampaikan misalkan anak muda nih, kamu nih ngapain sih pacaran misalkan. Mereka menyadari baik-baik saja, padahal itu kerugian bagi mereka. Kenapa? Ada bentuk pengingkaran terhadap fitrah. Fitrah bahwa kita itu nanti boleh cinta mencintai ketika sudah ijab sah. Baru ada hak kewajiban. Lah ini tidak ada haknya seorang laki-laki harus ngantar anak perempuan. Nggak ada haknya harus nelpon malam, harus jemput, harus ngajak makan. Nggak ada kewajiban seorang laki-laki. Lah siapanya dia perempuan tadi? Lalu kenapa ketika seorang anak gadis merasa sedih, merasa marah ketika nggak dijemput laki-laki? Lah emang siapa dia? Nggak ada hak dia untuk menuntut dan nggak ada kewajiban laki-laki untuk menjemput. Nah kalau kita mau sesuai fitrah kan, nah, itu kan bentuk pengingkaran fitrah. Nah nanti pasca menikah malah nggak ada sama sekali hak tanggung jawab, hak kewajibannya. Istri minta diantar nggak mau. Ya, istri minta beli skincare nggak mau. Kemarin Cak Ionian ngajak ke salon, ngajak beli apa, padahal bukan suami, bukan istri. Nah itu nanti akan rugi semua. Sebagai pengantar untuk baik. Kita semua, karena nanti akan ada lebih banyak, akan kita jelaskan. Baik, itu dia tentunya untuk singkat mengenai orang-orang yang merugi. Tentunya kita akan jeda iklan terlebih dahulu untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio. Tentunya setelah jeda berikut tetap bersama kami di Metro Kalbu TVRI Bengkulu.